Prabowo Gibran menaruh perhatian yang sangat besar atas upaya pengembangan, peningkatan, dan penguatan UMKM. Kawan muda, kita sering mendengar istilah fair trade yang diucapkan calon Presiden Prabowo Subianto. Salah satu ucapannya tentang fair trade adalah ketika Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, bertanya tentang free trade pada acara tanya jawab usai berpidato tentang arah kebijakan luar negeri calon Presiden Republik Indonesia 2024 di gedung CSIS Jakarta. Saat itu Duta Besar Jepang bertanya kepada Prabowo, apakah ia akan meneruskan free trade jika terpilih menjadi presiden. Dubes Kenji kemudian menjelaskan bahwa prinsip free trade saat ini tengah berada dalam ancaman. Dengan tegas, Prabowo mengatakan bahwa free trade atau perdagangan bebas masih perlu dipertahankan. Namun ada prinsip lain yang ingin ia terapkan, yaitu fair trade atau perdagangan yang adil. Prinsip fair trade ini, ujar Prabowo, harus diterapkan karena ia ingin Indonesia menjadi negara maju seperti Jepang. Kami tidak ingin menjadi negara kuli, ucap Prabowo. Prinsip dagang seperti itu dilakukan demi mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Meskipun orientasi kebijakan luar negerinya adalah good neighbor policy, menjadi tetangga yang baik bagi negara-negara di kawasan, tidak berarti bahwa free trade dan fair trade harus dihentikan. Prabowo pun kemudian menyinggung kebijakan hilirisasi yang akan terus dia lanjutkan walaupun diprotes keras oleh sejumlah negara maju. Jadi, kawan muda, apa sebenarnya yang dimaksud dengan fair trade? Dalam prinsip perdagangan antar negara, fair trade ini adalah menjalankan perdagangan secara adil. Sebagai misal, jika Indonesia membuka perdagangan seluas-luasnya kepada negara lain, maka negara lain pun harus melakukan hal yang sama. Tidak melakukan proteksi atas produk-produk tertentu yang dibutuhkan Indonesia. Sementara ketika Indonesia melakukan proteksi atas produk-produk yang mereka butuhkan, mereka melakukan protes keras dan mengancam Indonesia. Untuk itu dibutuhkan fair trade. Fair trade adalah sebuah bentuk perniagaan yang mengutamakan dialog, transparansi, dan saling menghormati untuk mencapai kesetaraan dalam perdagangan internasional. Tujuan utamanya adalah membantu para pengusaha lokal yang terpinggirkan di negara-negara berkembang yang di Indonesia disebut sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik serta mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan, menjamin hak-hak produsen dan pekerja, dan menyediakan bantuan teknis serta program sosial. Sistem fair trade muncul sebagai respons atas ketidakadilan dalam perdagangan internasional, sehingga tidak menguntungkan para pengusaha di berbagai negara, terutama para pengusaha yang terpinggirkan, yang sekali lagi di Indonesia disebut sebagai UMKM. Yang ingin mendapatkan akses ke pasar global secara adil. Sistem fair trade ini mendapat dukungan dari World Fair Trade Organization atau WFTO, suatu jaringan global yang melakukan advokasi untuk fair trade guna memastikan didengarnya suara-suara produsen kecil di banyak negara berkembang. Saat ini, WFTO memiliki lebih dari 300 anggota di 70 negara di dunia, dan jumlah keanggotaan ini terus bertambah. Sekitar 65% anggota WFTO berada di bagian selatan dunia, di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan. Sisanya berada di belahan utara Amerika, kawasan Pasifik, dan Eropa. Ruang lingkup kerja WFTO meliputi pengembangan pasar untuk fair trade, mengawasi pelaksanaan fair trade, dan menumbuhkan kepercayaan terhadap fair trade, serta menyuarakan fair trade
di dunia internasional. Menurut WFTO, ada 10 prinsip dasar fair trade. Pertama, memberikan peluang ekonomi bagi produsen yang terpinggirkan dan kurang beruntung seperti petani kecil, perajin tradisional, serta nelayan. Kedua, mendorong transparansi dalam rantai pasokan dengan memberikan informasi yang jelas tentang asal-usul produksi, kondisi produksi, dan sistem pembayaran. Ketiga, mempromosikan praktek perdagangan yang adil, termasuk negosiasi yang saling menguntungkan antara produsen dan pembeli. Keempat, menjamin pembayaran harga yang wajar kepada produsen. Kelima, melindungi hak-hak pekerja dengan memastikan upah yang adil. Keenam, menolak diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk gender, ras, agama, dan disabilitas, sebagai salah satu prinsip dalam fair trade. Ketujuh, menciptakan lingkungan kerja yang baik. Kedelapan, mendukung pengembangan keterampilan. Kesembilan, mendukung promosi perdagangan yang adil. Dan kesepuluh, berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan mendorong praktek produksi berkelanjutan, penggunaan bahan energi terbarukan, pengurangan limbah, dan perlindungan lingkungan. Kelihatannya memang kompleks prinsip-prinsip dasar fair trade yang dikemukakan WFTO ini. Tetapi jika ditelaah secara seksama, sebenarnya cukup sederhana. Fair trade hakikatnya memberikan kesempatan secara luas kepada para pengusaha UMKM untuk ikut berkiprah di pasar internasional secara adil dan transparan. Prabowo Gibran menaruh perhatian yang sangat besar atas upaya pengembangan, peningkatan, dan penguatan UMKM, sehingga jangkauan UMKM tidak terbatas pada pasar domestik, tetapi juga pasar internasional. Tujuan besarnya adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga mampu bersaing dengan rakyat negara lain, terutama negara-negara maju. Jadi, fair trade yang diperjuangkan Prabowo Gibran selayaknya didukung semua pihak. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Min Mot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.